Manusia merupakan makhluk Allah yang bisa berinteraksi satu sama lain. Dari interaksi timbullah sebuah komunikasi. Seiring berjalannya waktu, komunikasi itu berkembang dengan pesat hingga menuai persoalan, yaitu hoax atau ujaran kebencian atau hate speech. Hoax atau berita bohong dan hate speech, ujaran kebencian, merupakan persoalan dan problematika kekinian yang mewabah di negara Indonesia, bahkan di dunia. Adapun pandangan Al-Quran tentang hoax atau berita bohong dan hate speech atau ujaran kebencian, yang pertama terdapat pada surat Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Maknanya, janganlah kita mengikuti sesuatu yang belum jelas kebenarannya, baik itu berita bohong atau hoax maupun ujaran kebencian. Dan kita harus berhati-hati terhadap hal tersebut karena sesuatu baik berupa penglihatan, pendengaran, dan hati kita akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hari pembalasan. Haruslah semua itu digunakan dalam rangka untuk pengabdian diri dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hoax dan hate speech merupakan sifat tercela yang bisa merugikan khalayak umum dan bisa mencemarkan nama baik seseorang. Keduanya merupakan virus yang harus dihindari bersama-sama dan lebih berhati-hati dalam menghadapi keduanya. Lalu, pada surat Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 70-71. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki agamamu, amalan-amalanmu, dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70-71. Makna dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memerintahkan kepada umat Islam untuk berkata jujur dan benar. Artinya, jangan membuat berita baik berupa ucapan atau perkataan secara langsung maupun tidak langsung, serta jangan mengucapkan perkataan yang penuh dengan kebencian agama sesama umat Islam. Al-Quran Surah Al-Hujurat 49 ayat ke-11. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan geralan yang mengandung ejekan. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Hujurat Surat 49 ayat 11. Isi kandungan dari ayat tersebut ialah bahwa kita jangan sampai kita sama umat Islam yang saling menebar ujaran kebencian. Belum tentu orang yang kita benci itu lebih buruk dari kita, dan sebaliknya bisa jadi orang yang kita benci itu malah lebih baik dari kita. Maka dari itu kita sesama umat Islam saling menguatkan satu sama lain, bagaikan unsur-unsur bangunan yang satu sama lain saling menguatkan untuk membangun peradaban umat Islam yang solid dan kokoh dan tidak mudah untuk digoyahkan dengan intervensi dan provokasi dari pihak manapun. Solusi Al-Quran terhadap hoax dan hate speech. A. Menjaga kedamaian dengan cara menjauhkan diri dari fitnah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah surat kedua ayat 193 sebagai berikut. Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga
Ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada pemusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Hikmah dan pesan tersirat yang dapat kita ambil dari ayat di atas adalah bahwasanya hendaklah kita saling menghindari fitnah satu sama lain, karena akan merugikan diri kita sendiri dan masyarakat secara umum. Klarifikasi atau tabayun. Kata tabayun atau klarifikasi terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Isi kandungan ayat tersebut ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan kepada orang-orang yang beriman sekalian untuk selalu berhati-hati ketika menerima berita dari orang fasik yang belum tentu jelas kebenarannya. C. Menggunakan hati nurani. Jika manusia, khususnya umat Islam, mau bertanya pada hati nurani masing-masing, maka setiap persoalan pasti akan teratasi. Karena pada hakikatnya hati manusia akan mampu menjawab dari persoalan kita, manakala diri kita mau kembali pada fitrah yang lurus seperti manusia pada mulanya. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Begitulah Al-Quran memberikan solusi bagi umat Islam untuk mengatasi persoalan hoax dan hate speech dengan menggunakan hati nurani kita dengan penuh perasaan yang terukur. Solusi Al-Quran terhadap hoax dan hate speech selanjutnya yaitu selalu mencari kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 61 yang berbunyi, "Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Maka betapakah mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar?" Quran Surat Al-Ankabut ayat 61. Dalam kandungan ayat tersebut, Allah selalu menyerukan kepada manusia untuk jangan berpaling dari kebenaran. Karena jika kita berpaling dari kebenaran, kita akan mendapatkan kebohongan yang masif dan akan merusak suatu negeri. Selanjutnya yaitu menghindari perbuatan yang tidak menyenangkan. Allah telah memberi peringatan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 53. "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Quran Surat Al-Isra ayat 53.